Video kali ini saya ingin membahas mengenai riset saham. Saya sudah meriset 3 saham, yaitu yang saya ambil saham utamanya itu UNTR dan saham perbandingannya itu ada Hexa sama SMBR. Lalu untuk perkembangan perusahaan saham utama saya sendiri selama 5 tahun ini, pada tahun 2015 mengalami penurunan pendapatan di sektor utama. Lalu pada tahun 2016 pangsa pasar menurun dan diversifikasi bisnis belum optimal. Lalu untuk tahun 2017 pendapatan UNTR itu meningkat. Lalu untuk pada tahun 2018 penjualan alat berat UNTR meningkat 34% pada kuartal 3 tahun 2018. Lalu untuk 2019 penjualan alat berat Komatsu menurun. Lalu untuk analisa fundamental yang sudah saya buat pada saham UNTR ini, saya return of assetnya itu mengalami kenaikan selama 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sampai 2019. Maka perusahaan bagus dalam memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan laba. Dan pada ROE juga mengalami kenaikan dari 2015 sampai 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 tapi tidak signifikan. Lalu untuk IPS itu juga semakin meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Makin tinggi IPS, semakin besar keuntungan yang akan didapat dan semakin baik. Dan debt equity ratio di sini saham UNTR itu berarti dinyatakan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal ketimbang hutangnya. Dan selanjutnya di sini ada perbandingan analisa risk and return atas 3 saham yang sudah saya riset. Pada saham kedua ini yaitu UNTR dan Hexa memiliki beta kurang dari 1, yang berarti low risk and low return. Risiko rendah dan pendapatannya juga akan rendah. Namun pada risk and return SMBR ini didapat beta lebih dari 1, yang berarti high risk and high return. Berarti resiko tersebut pada sahamnya cukup tinggi dan pendapatannya juga cukup tinggi. Lalu untuk asumsi portofolio dan harga, pada ketiga saham ini memiliki portofolio yang efisien dikarenakan annual stock return-nya lebih besar daripada rate of return-nya. Dan untuk rekomendasi harganya, UNTR ini overvalue karena harga pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik atau nilai wajarnya. Lalu untuk Hexa, untuk harganya itu undervalue karena harga pasar lebih rendah daripada nilai wajarnya. Lalu untuk SMBR, harganya itu overvalue karena harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik atau nilai wajarnya. Jika harga dikatakan undervalue dan portofolio efisien, itu cukup direkomendasikan dan bagus sahamnya. Namun untuk harga yang overvalue bukan berarti tidak bagus atau tidak baik. Itu dapat dilakukan di analisa teknikal, yaitu melalui chart Nexus. Seperti yang saya sudah contohkan di sini, pengaplikasiannya yaitu saham UNTR yang tadinya harganya overvalue, saya analisis lagi di teknikal sendiri, yaitu saya sudah membuat garis support dan garis resisten untuk melakukan prediksi jual dan prediksi beli. Support untuk beli dan resisten untuk jual. Garis support yang ada di bawah dan garis resisten yang ada di atas. Saya sudah membuat juga buy on support, sell on resisten, dan gainnya akan mendapatkan berapa persen. Dan tren untuk UNTR sendiri ini cenderung sideways karena candlestick-nya naik turun dan condong bergerak ke samping. Untuk sinyal itu bearish karena pada stokastik garis merah dan garis biru sudah ada perpotongan dari atas akan menuju ke bawah yang menandakan dead cross atau akan ada turunnya harga. Untuk portofolio optimal atau tidak dan alokasi dana di sini saya sudah meriset dan mengolah datanya, yaitu ketiga saham ini memiliki portofolio yang optimal.
Dan untuk pengalokasian dananya sebesar Hexa yang tertinggi di sini yaitu 59 juta dan terendahnya itu ada UNTR 17 juta dan SMBR 22 juta. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk investor berinvestasi di saham UNTR karena untuk industri seperti SMBR ini cukup turun karena yang sekarang sedang wabah COVID ini perusahaannya agak cukup menurun dan saham UNTR sudah dianalisis di fundamental itu secara 5 tahun kebelakangan itu sampai sekarang naik terus secara aspek yang sudah saya ambil ROI, IPS, dan DR-nya. Dan juga saham UNTR ini termasuk saham LQ45. Saham LQ45 yang itu tidak mudah terjebak atas pergerakan harga yang tidak liquid. Mungkin itu sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.